Banyak orang di antara kaum muslimin bahkan mengaku Islam, mereka masih menggantungkan nasibnya, keluh kesahnya kepada selain Sang Pencipta. Selalu sibuk pada saat sakit, tidak pernah mengucapkan ya Allah sembuhkanlah aku, tapi sibuk dari dokter ini ke dokter itu, obat ini dan obat itu, sehingga akhirnya masuk dalam sabda Nabi SAW, dan Allah berfirman dalam hadis ini, hadis qudsi, hai anak Adam, kalau engkau yakin dengan kerajaanku maka engkau tidak butuh dengan raja siapapun dari manusia. Dan hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka kau akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan sekutuku itu. Jadi kalau seandainya seseorang berobat dan tidak pernah sembuh, kasuistiknya sederhana. Karena tidak yakin dengan Sang Pencipta Allah. Dia hanya terus saja menggantungkan nasibnya pada makhluk. Kalau belum sembuh, larinya ke dokter yang lain. Bukannya malah ikhtiar, sholat, sujud, memohon kepada Sang Pencipta. Allah sangat memanjakan kita, membolehkan kita untuk curhat, berkeluh kesah. Dan Allah tidak pernah jenuh sampai kita hanya jenuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Tuhan kalian Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Memang sudah putus asa, enggak mau lagi memohon kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan. Tapi selama kita tidak pernah berfikir itu dan terus menerus menyampaikan semua hajat kita, makin banyak disampaikan hajat, makin sering kita curhat dan manja dengan Allah, maka makin besar pahalanya. Orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, berzikir, sujud, membaca kitab Al-Quran, maka makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita temukan para ulama salaf, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, generasi emas Islam yang tiga. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, maksudnya sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, kemudian tabi'in yang belajar dari para sahabat, kemudian tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Mereka kalau sakit sedikit saja, seperti kakinya tersentuh dengan batu, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan. Kalau ini penyebabnya adalah dosa, diampuni. Lalu memohon dengan masalah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala malah meninggikan derajatnya dan menghapus dan memberikan tambahan pahala. Meninggikan derajat dan menambahkan pahala. Kalau mereka sakit atau mereka mempunyai halangan apa saja mau keluar, selalu mengeluh, berkeluh kesah dengan Allah. Dan sebenarnya syariat Allah yang mulia, Islam, sudah mengajarkan kita itu. Mau pakai baju berdoa, mau buka baju berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau keluar kamar mandi berdoa, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, sampai mau berhubungan biologis pun sama. Semuanya dihubungkan dengan doa, dan doa itu adalah penyampaian seorang hamba memohon kepada Tuhannya dan merendah agar Allah memenuhi segala kebutuhannya. Tentu banyak sekali kisah-kisah, mungkin mudah-mudahan nanti kalau Allah mudahkan saya mengingat, saya akan sampaikan. Tapi yang jelas kita berikan kronologisnya terlebih dahulu seperti itu. Siapapun teman-teman sekalian yang berusaha untuk menggantungkan nasibnya pada manusia, dipastikan manusia itu seperti dia. Idenya sepanjang ide dia saja dan sebanyak idenya, dan tidak ada solusi yang dia bisa dapatkan langsung kecuali kalau dengan taufik dari Sang Pencipta Allah. Kenapa kita tidak bergantung padanya? Begitu pula banyak orang dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, meminta tolong. Tapi setelah itu minta-minta ke kuburan di sebelah masjidnya. Menggantungkan batu dan jimat di tubuhnya. Masih memohon-mohon pada benda-benda yang dianggap keramat. Lalu mana komitmen pembicaraan kita tadi? Para sahabat kalau sendal mereka putus ridwanullahi alaihim, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Jadi sangat luar biasa ketergantungan dan keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Berapa banyak orang yang diantara kita sebulan penuh tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah membaca kitabnya Al-Quran, tidak pernah hadir di majelis ilmu, maka makin jauhlah dia dari Tuhannya. Ini berbahaya sekali. Orang yang patuh teman-teman sekalian kepada Sang Pencipta Allah, selalu rindu untuk berkomunikasi dengannya, hadir di setiap tempat-tempat yang diinginkan oleh Allah untuk dia hadir,
Sebagaimana Salamah bin Dinar rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, menasihati muridnya mengatakan, aku wasiatkan kepadamu, selalulah hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kau hadir, dan usahakan kamu selalu pertama. Azan, paling pertama masuk masjid. Ya. Ibadah apa saja, ada panggilan haji, panggilan jihad, panggilan sedekah, maka dia yang paling pertama mengerjakan. Selalu hadir pertama di waktu dan tempat yang Allah perintahkan. Dan jauhilah semua tempat dan waktu yang Allah tidak ingin kamu di situ. Orang ke diskotik, orang ke bar, duduk dalam majlis ghibah dan fitnah, menghina-hina kaum muslimin atau apa saja. Maka ini semuanya wasiat yang emas yang disampaikan oleh Salamah bin Dinar rahimahullah. Orang yang patuh teman-teman kepada Sang Pencipta Allah, karena dia yakin Allah penciptanya, maka apapun yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Dinamakan dengan, kalau laki-laki, laki-laki saleh, dan kalau perempuan namanya salihah. Sementara lawannya, orang yang tidak mau patuh kepada Allah diistilahkan dengan fajir, fasik. Ini adalah orang-orang yang membangkang. Allah menyuruh dia tidak mau, Allah larang dia melanggar, dan selalu hidupnya dalam kelalaian-kelalaian. Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang yang mau menjadi orang yang saleh, maka perlu merenungi beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, Allah pencipta kita dan Allah telah menentukan segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti baik buat kita. Misal contoh, apapun yang Allah halalkan pasti baik buat kita. Baik itu makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, ya. Semua itu pasti baik. Tinggal kita jalankan karena Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan kita sebenarnya. Dan selalu yang Allah halalkan lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Sementara yang haram buruk buat kita. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatannya pasti buruk. Dan juga itemnya sedikit. Misal kita ambil contoh, pada saat Allah mengharamkan khamar, minuman keras, Allah membuat leher kita merasakan dahaga. Dan Allah tahu kalau kita butuh untuk minum, tapi Allah letakkan pengharaman khamar misalnya, minuman ini tidak boleh. Allah gantikan dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kita dilarang makan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, ikan, semua hewan di air, ya. Pada saat Allah larang kita bergaul bebas dan memberikan kita syahwat, Allah ganti zina yang memang dilampiaskan dengan tanpa mengikuti hukum Allah dengan nikah. Dan Allah mudahkan semudah-mudahnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan kepada kita dari Al-Quran. Allah menceritakan tentang perbedaan antara orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salihah, dengan orang yang fajir dan fasik. Beda, Allah akan siapkan fasilitas yang sangat berbeda bagi dunia maupun di akhirat. Ini sekaligus kita luruskan persepsi sebagian orang yang mengatakan, kalau saya dekat dengan agama, kalau saya pakai jilbab, kalau saya berjenggot, kalau saya hadir sholat di masjid, atau saya ambil jurusan agama, kalau lagi SMP, SMA di pesantren misalnya, atau jurusan S1-nya, maka mungkin saya tidak akan bisa dapat pekerjaan, saya akan terkucil, ya, hidup saya susah. Ya. Ini semua persepsi syaitan, tidak benar. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan 17 poin keutamaan dan kelebihan orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salihah. Bagaimana dia akan mendapatkan banyak sekali peluang-peluang dalam hidupnya. Dan teman-teman tentu sebelum saya bacakan ayat, nanti bisa coba terapkan dalam hidup. Seminggu saja, apalagi kalau bisa sebulan dan setahun dipraktikin. Coba dalam seminggu itu semua keran-keran pintu kemaksiatan yang bisa mengajak kita pada pelanggaran agama ditutup. Dan semua pintu-pintu yang mengajak kita pada taat kepada Allah dibuka. Misal, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kemaluan, kaki, semuanya dijaga. Setiap hari kita kontrol dari pagi sampai malam. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah apa lagi? Terus begitu. Rasakan selama seminggu non-stop. Contoh yang paling tepat kemarin Ramadan misalnya. Kalau ada di antara kita yang hadir di sini memaksimalkan Ramadannya kemarin, siang hari puasa, malam hari ibadah, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu itu di kantor pun pada saat kita lagi istirahat karena tidak ada waktu untuk makan siang. Lagi puasa maka duduk baca Al-Quran atau dengarkan pengajian.
Pulang sebentar mandi sudah ada tarawih malamnya, istirahat sebentar sudah ada sahur, sibuk dengan ibadah. Maka itu ada kenikmatan yang luar biasa sebenarnya sedang dirasakan. Dan kenikmatan itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang ikhlas tentunya. Sebagaimana juga orang kalau melakukan maksiat dia mungkin akan merasakan kenikmatan dalam maksiatnya. Tetapi selalu efeknya ketentraman jiwa akan datang kepada orang yang beribadah dan kesempitan dada bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Itu sudah dipaparkan oleh Allah panjang lebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Bagaimana bisa kata Allah kami menyamakan dari sisi fasilitas nikmat-nikmat yang melimpah diberikan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi bermaksiat ya. Dan bagaimana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh dan orang yang durhaka? Tidak mungkin sama. Mustahil. Kita lihat kehidupan Nabi SAW dengan kehidupan orang-orang yang bertolak belakang dengan beliau di zamannya. Nabi SAW bahagia dalam rumah tangganya, bisa menjadi ayah yang terbaik, suami yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pedagang yang terbaik, semuanya kebahagiaan hidupnya. Kalaupun ada masalah sedang dihadapi, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Bedakan dengan lawan-lawannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka kaya raya waktu di Mekah. Tapi bagaimana kehidupannya? Abu Lahab mati dalam kondisi seluruh tubuhnya membengkak, membusuk, sampai anak-anaknya tidak ada yang mau menguburkan. Cuma dilemparin dengan batu dalam kamar tidurnya, kemudian ditinggalkan karena busuknya. Abu Jahal mati di perang Badar dalam kondisi mengenaskan. Kemudian juga Umayyah bin Khalaf juga begitu. Orang-orang yang kaya raya di Mekah yang tadinya menganggap remeh Nabi SAW waktu di Mekah. Karena mereka kaya raya, mereka pemimpin kaum. Maka mereka akan mengatakan, Muhammad kenapa kau yang ditunjuk? Kenapa bukan orang-orang kaya di antara kami? Kami lebih kaya daripada kamu. Menganggap remeh. Nabi SAW tetap sabar, menyampaikan kebenaran. Tapi hasilnya ternyata selama hidup mereka susah, anak-anaknya nyusahin hidupnya, orang-orang kafir ini. Kemudian pada saat hidup pun sering bangkrut dalam usahanya. Kemudian juga pada saat meninggal mengenaskan. Sementara Nabi SAW berbahagia rumah tangganya, didukung oleh para sahabat-sahabatnya. Kalaupun ada masalah yang dihadapi punya solusi yang terbaik. Anak-anaknya semua jadi baik. Dan yang dikenang sampai menjelang hari kiamat adalah kebaikan Nabi SAW, sementara Abu Jahal, Abu Lahab orang tahunya keburukannya. Juga dalam ayat yang lain, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta teman-teman aktivitasnya terhambat. Mau jalan pelan-pelan, dia tidak tahu bahaya, ada lubang di depannya kah, ada orang yang ingin menyusahkan dia kah, mengganggunya, dia tidak tahu. Ya. Bahkan dia cuma bisa merasakan saja hujan, panas, dia tidak bisa lihat semuanya. Kalau dia mau beli buah-buahan, dia cuma menebak, oh ini apel, oh ini anggur, dia tidak tahu warnanya, dia tidak lihat. Kata Allah tidak akan sama antara orang buta dan orang melihat. Orang melihat lebih cepat aktivitasnya, tahu membedakan warna-warna, bisa memilih. Kata Allah, demikian pula tidak akan sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang durhaka atau maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan masalah itu. Kemudian juga dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21, Allah juga mengingatkan, kita belum masuk ke inti bahasannya, 17 poin yang akan didapatkan oleh orang yang saleh dan salehah. Tapi kita masih masuk di perbedaan antara orang yang patuh dan orang yang durhaka. Surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah akan kami samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik selama hidupnya ataupun pada saat dia mati? Sungguh buruk apa yang mereka nilai itu.
Tidak akan pernah sama teman-teman sekalian. Orang yang melakukan ibadah-ibadah dalam ketentraman jiwa dan fasilitas dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan antum harus adil teman-teman sekalian. Banyak orang di antara kita tidak adil. Tidak adilnya maksudnya, mereka pada saat mau menilai, misal keadaan dia yang ekonominya pas-pasan, dia mempertemukan dengan orang kafir di sebelah rumahnya yang mobilnya Mercy. Ini tidak adil namanya. Kalau antum mau lihat bagaimana luar biasa fasilitas Allah pada diri kita, maka lihat orang yang sepadan dengan kita. Lihat orang kafir juga yang susah hidupnya seperti kita. Kita akan temukan nanti perbedaannya. Sebagaimana kita pertemukan antara kafir yang kaya dengan muslim yang kaya. Beda sekali fasilitasnya. Beda sekali. Dari ketentraman jiwa, dari kebahagiaan. Itu banyak sekali contoh-contoh dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Jadi nggak boleh kita pertemukan keadaan kita dengan orang yang tidak sepadan dengan kita. Tidak adil namanya, gitu kan? Tidak adil. Kemudian juga dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3, dan ayat ini sangat tegas menekankan kalau siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran akan susah hidupnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, tidak akan luput dari siksaan Allah. Ini banyak sekali pengalaman-pengalaman saya pribadi bertemu dengan beberapa orang teman-teman. Saya pernah di Singapura keliling naik mobil, mutar ingin melihat Singapura itu, mungkin dalam 1 jam, supirnya orang non muslim. Saya lihat penampilan orang ini, mungkin kalau di Indonesia sudah orang kaya raya nih. Tapi sepanjang jalan dia ngobrol sama saya, semuanya keluhan. Anaknya sakit, anaknya nakal, istrinya masalah, kadang-kadang kekurangan makan dan seterusnya. Sepanjang jalan dia mengeluh, berkeluh kesah. Jadi keliru kalau kita anggap orang kafir itu tidak ada keluh kesahnya, keliru. Saya pernah bertemu dengan satu orang non muslim, turunan Chinese di Jakarta sini. Orang kaya raya, hartanya melimpah miliaran, banyak sekali. Kebetulan dia bersahabat dengan satu orang dari Lombok. Orang ini kebetulan pernah jadi jemaah umroh saya. Sering konsultasi, dia lagi datang ke Jakarta. Kalau dia ambil produk, dia ambil dari orang non muslim ini. Datang ke restoran saya, waktu itu masih di Kalibata. Duduk ngobrol, biasanya ini, Allah yarham, sudah meninggal. Mungkin 2 tahun lalu meninggal saudara muslim kita ini. Dia datang kemudian dia ngobrol sama saya. Ditemani oleh orang non muslimin, duduk di sebelah satu meja. Sepanjang duduk, semuanya pertanyaan masalah agama. Hukumnya ini bagaimana Ustaz, transaksi jual beli begini, hukum ini, hukum itu, segala macam. Rupanya non muslim ini dengar. Si muslim ini bertanya dari masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, masalah sosialnya, masalah segala macam. Dia bertanya dan semua saya jawab. Ternyata dia tertarik dan dia bilang, Pak Ustaz saya juga bisa bertanya enggak? Orang itu beragama Katolik. Saya bilang tapi saya menjawab dengan agama Islam. Dia bilang enggak masalah. Karena apa tadi yang dijelaskan kepada saudara ini, teman saya ini, itu semua saya juga hadapi. Saya juga punya masalah di rumah tangga. Lalu mulai dia cerita. Ribut dengan istrinya hampir tiap hari. Kadang-kadang dia kalau pusing dia larinya ke mabuk-mabukan. Akhirnya dia mukul orang, mukul anaknya. Seringkali usahanya bangkrut, ditipu oleh teman-temannya. Dan banyak. Masalahnya lebih banyak daripada si muslim. Dan itu fakta, banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita cuma melihat casing. Oh ya ini mobilnya besar, ini mobilnya Alphard, ini Mercy, ini orang kaya raya. Non muslim kesannya begitu, tidak. Keadaannya teman-teman sekalian kayak kita di Indonesia memang karena mayoritas penduduk Indonesia orang muslim, maka kita sering kali, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan mungkin orang yang menengah ke bawah ekonominya, ini kita jadikan itu sebagai tolak ukur, bukan. Kalau kita hidup di Saudi, kita hidup di Emirat, di negara-negara muslim yang lain, luar biasa melimpah kekayaan orang-orang, gitu kan. Kami tahu rata-rata ulama-ulama yang tinggal di Saudi, yang saya tahu, yang saya kenal mereka, termasuk imam-imam haram, mereka semuanya luar biasa. Syekh Sudes itu terhitung orang terkayanya Saudi, imam haram, punya banyak fasilitas, gitu kan? Karena kesolehan semuanya. Dan puncak daripada itu teman-teman, semua nabi-nabi yang kita kenang namanya dan kita wajib mengenal namanya, kisahnya, 25 nabi dan rasul. Walaupun jumlah nabi-nabi itu 124 ribu, diantaranya 313 rasul. Maka 25 nabi dan rasul yang kita harus tahu ini, semuanya kalau kita hidupi historinya, maka hidupnya bahagia. Walaupun ada yang
punya kekurangan, ada masalah yang sedang dihadapi. Karena itu problematika kehidupan pasti akan dihadapi. Rasulullah SAW juga hadapi masalah, tapi mereka dapat solusi segera dari masalah-masalahnya. Dan semua itu dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85, Allah berfirman, kullum minas salihin. Semua itu disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada apa sih manfaatnya kalau saya menjadi orang yang patuh kepada Allah. Ya. Dan coba nanti kita akan berikan contoh-contohnya insya Allah pada saat Allah memudahkan saya untuk mengingat itu, ya, menyampaikan kisah-kisahnya. Yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita mulai komitmen dan istiqomah di jalan Allah. Tentu kalau ada teman-teman belum mendapatkan fasilitas yang akan saya sebutkan ini, mungkin dia dalam satu keadaan, dia masih masa transisi dari kejahiliannya dulu dan dosa yang sering dia lakukan kepada kesolehannya. Dan masa transisi ini akan banyak cobaan teman-teman, akan banyak cobaan. Karena memang dosa-dosa yang dia kerjakan butuh pembersihan dulu, baru kemudian masuk ke fasilitas yang banyak. Yang pertama, Allah menjanjikan mereka mendapatkan kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah. Yang dimaksud dengan kehidupan thayyibah teman-teman, orang Arab itu kalau mereka mendapatkan makanan yang sangat enak, tesnya, porsinya, ukuran besarnya, warnanya, semuanya bagus, maka mereka mengatakan makanan ini thayyib, gitu ya, berkualitas. Sebagaimana kita tahu kalau kita disuruh cari rezeki, disuruh cari yang halal dan thayyib. Artinya thayyib itu berkualitas. Saya pernah jelaskan di materi khusus ya, masalah rezeki. Di YouTube ada judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Itu sudah pernah kita paparkan panjang lebar bagaimana sebenarnya kita dalam Islam dibolehkan menikmati yang terbaik. Seperti kalau kita masuk ke supermarket, ada anggur harga 200.000 kualitas A dan ada anggur kualitas B ya, harganya 50.000. Lalu kita beli yang 200.000, itu kita tidak ada masalah, bukan mubazir dan bahkan dapat pahala. Menikmatin yang berkualitas itu boleh. Bahkan kata para ulama, ya, sebagian ulama berkata, siapapun yang sengaja tanda kutip mengorder, meminta kepada Allah yang terbaik, Allah akan kasih. Kalau dia mengatakan ya sudah cukuplah begini, ya sudah cukuplah begitu. Saya coba praktekin teori ini teman-teman sekalian. Banyak sekali safar yang sering saya lakukan. Safar keluar kota, kadang-kadang tablik akbar, undangan beberapa kaum muslimin, kadang-kadang keluar negeri. Saya dulu punya prinsip, kalau berangkat ya sudahlah, ada pesawat apa saja saya naikin. Alhamdulillah, yang penting sampai ke tujuan. Mau dapat ekonomi, gak ada masalah gitu. Kemudian saya coba terapkan teori ini. Saya bilang, ya Allah, saya pengen setiap saya naik pesawat atau saya pergi berdakwah, saya memohon sendiri, berikanlah hambamu ini fasilitas yang terbaik. Saya mulai hari ini maunya naik kelas bisnis kelas. Saya bicara sama Allah sendiri. Saya ingin fasilitas yang Engkau berikan ya Allah semuanya baik. Dari kesehatan semuanya terbaik. Dari keluarga semuanya yang terbaik. Dari harta semuanya yang terbaik. Dari ilmu semuanya yang terbaik. Saya selalu mohon kepada Allah. Subhanallah, semenjak waktu itu, mungkin ini kurang lebih kejadian sudah 4 tahun ya. Saya semenjak itu tidak pernah naik ekonomi kelas. Kadang-kadang walaupun uang saya pas-pasan, saya diizinkan dengan Allah SWT bisa berhasil beli dan saya naik. Alhamdulillah, tidak pernah merasakan penyakit. Alhamdulillah dalam rumah tangga, saya merasa kebahagiaan dan ketentraman. Dalam pekerjaan, Alhamdulillah Allah juga lapangkan. Jadi ternyata bagaimana seseorang di antara kita itu memang tinggal mengorder, tanda kutip, mohon kepada Allah. Minta yang terbaik. Kalau kita mengatakan ya sudahlah, saya cukup dengan begini, ya sudah Allah cukupkan dengan itu. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Dan ingat, tamak dengan rahmat Allah teman-teman sekalian akan lebih besar pahalanya ya, dibandingkan kita tidak tamak. Misal gini, kita lagi sehat, Alhamdulillah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini. Kita kan selalu baca dalam doa salat kita di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni. Wa'afini wa'fu anni. Afini, berikan aku selalu kesehatan sempurna. Ini teman-teman sekalian, kita minta agar kesehatan kita dipertahankan
kekayaan kita pada saat lagi banyak kita minta diberkahi di banyak, keturunan kita juga begitu. Kita minta agar nikmat itu dipertahankan, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sudah sakit minta disembuhkan, atau sudah bangkrut baru minta jalan keluar. Dua-duanya boleh. Tapi tamak dengan rahmat Allah ini dianjurkan. Dan Allah menjanjikan kita sebagai orang yang beriman asal kita soleh dan solehah, kehidupanmu akan thayyibah. Jalankan saja, nikmati yang halal, kerjakan perintah, tinggalkan yang dilarang, maka akan thayyibah. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, dalam fasilitas yang pertama ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, artinya kehidupan yang sempurna dan berkualitas. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayatnya 97. Ayatnya 97 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka pasti kami akan jadikan hidupnya kehidupan yang sempurna, thayyibah, semuanya dipenuhi. Dan pasti kami akan balas syukur dia, nikmat yang sedang kami berikan kepada dia dengan pahala juga yang besar. Jadi fasilitasnya sangat luar biasa. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada di antara antum yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba hijrah setahun, 2 tahun, berapa bulan gitu kan, tapi saya belum mendapatkan perbaikan keadaan, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh menikah, belum. Maka saya bilang ini masa transisi. Coba muhasabah, berapa tahun dulu antum lalai, dan berapa tahun sekarang atau berapa bulan kita masa tobat, gitu kan? Ada masa transisi. Nabi Ayyub alaihissalam itu kena penyakit, dapat nikmat 20 tahun, tidak sakit nggak apa. 20 tahun kemudian dicoba sama Allah dengan penyakit kusta. Itu berjalan 18 tahun beliau sama sekali enggak mengeluh kesah. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, kenapa anda tidak minta sama Allah supaya dihilangkan penyakit ini dan anda bisa berdakwah? Karena selama 20 tahun pertama anak laki-lakinya 12 orang, badannya sehat. Nabi Ayyub alaihissalam termasuk salah satu nabi yang dikenang punya kerajaan, walaupun tidak terkenal seperti terkenalnya Sulaiman alaihissalam, tapi Nabi Ayyub juga raja di kaumnya. Gagah, istrinya cantik, keturunannya 12 kaya raya, 20 tahun. Hari pertama tahun 21 Allah coba. Hari pertama kena penyakit kusta, menular, semua kaumnya tinggalkan. Hari kedua 12 anaknya laki-laki semuanya mati. Tanpa sebab, maksudnya di sini tanpa sebab adalah bukan karena penyakit. Mereka lagi duduk makan, lalu atap rumahnya rubuh, mati 12-12-nya. Hari kedua hilang semua anaknya. Hari ketiga, perkebunan, peternakan Nabi Ayyub alaihissalam khusus punya beliau saja, punya yang lain tidak, masyarakatnya tidak, dikena hama, hancur semua, badai, habis, dalam 3 hari habis semua. Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah, beliau menganggap ini adalah proses, sampai 18 tahun tidak pernah berkeluh kesah, tidak ada satupun orang yang mendekati, yang tinggal sama dia cuma istrinya saja. Sudah 18 tahun, kata istrinya, wahai Nabiullah, kenapa anda tidak mohon sama Allah? Enggak usah minta harta, enggak usah minta keturunan, minta agar anda sehat saja supaya bisa berdakwah lagi. Saya siap sabar. Nabi Ayyub bilang sama istrinya, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub alaihissalam, berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Beliau tunggu sampai 20 tahun, lalu beliau mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan engkau zat yang maha penyayang. Enggak mengatakan, ya Allah ini sudah 20 tahun nih, harusnya saya juga dibalas begini, enggak.